Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang lipid dan metabolisme. Jadi lipid terdiri dari fosfolipid, trigliserida, dan steroid. Jadi ketiga ini terdiri dari lemak dan minyak. Lemak itu terbentuk asam lemak jenuh dan gliserol. Kalau minyak terbentuk gliserol dan asam lemak tidak jenuh. Terus lemak adalah ester yang terbentuk dari gliserol 1, 2, 3 profanatriol dengan asam-asam karboksilat rantai panjang. Asam penyusun lemak disebut asam lemak. Jadi pada lemak, satu molekul gliserol mengikat 3 molekul asam lemak. Oleh karena itu, lemak adalah trigliserida. Struktur umum molekul lemak seperti terlihat pada ilustrasi di samping, yaitu R1, R2, R3 adalah rantai hidrokarbon. Maksudnya R1, R2, R3 itu merupakan salah satu rantai karbon yang mengikat ke dalam dalam kimia itu ikatan. Di situ tuh terdiri di situ kalau di situ tuh merupakan ikatan rangkap dua dari hidrokarbon senyawa kimia. Penamaan lemak dimulai dengan kata gliseril yang diikuti oleh nama asam lemak. Tata lemak. Jadi gliserida sederhana. Jika gugus asamnya sama, yakni R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Gliseril ditambah awalan tri ditambah nama gugus asam. Contoh, kalau dalam senyawa hidrokarbon, contoh gliseril trifalmitat. Contoh hidrokarbonnya itu H2 terus ke O, terus rangkap 2 CO, CH2, 14 CH3. Seperti yang kita lihat dari gambar tersebut. Terus kalau gliseril tributierat itu dari H2, H2C, terus O, terus ke C rangkap 2O, CH2, 14 CH3. Tuh. Gliserida campuran. Jika gugus asamnya berbeda, R1 atau R2 atau R3, gliseril ditambah nama gugus asam R1 ditambah akhiran O, ditambah nama gugus asam R2 ditambah akhiran O, ditambah nama gugus asam R3. Untuk senyawa hidrokarbon gliseril laurofal mitosterat itu hidrokarbonnya seperti yang kita lihat senyawanya di gambar di atas. Klasifikasi lemak berdasarkan kejenuhan ikatan. Yang pertama, jenis-jenis asam berdasarkan jenis ikatannya, yakni asam lemak jenuh. Pertama, asam lemak jenuh, asam lemak yang semua ikatan atom karbon pada rantai karbonnya berupa ikatan tunggal atau jenuh. Yang kedua, asam lemak tak jenuh, asam lemak yang mengandung ikatan rangkap pada rantai karbon. Asam lemak dan sumbernya. Jadi nama asam yang pertama kalau jenuh ada butirat, valmitat, dan stearat. Kalau tak jenuh itu ada oleat, linolenat, dan valmitoleat gitu. Dan berbagai macam struktur hidrokarbonnya. Kalau jenuh itu dimulai dari butirat, yakni CH3, CH2, COOH. Jadi dikatakan sebagai sumber lemak susu. Kalau tak jenuh itu misalnya kita ambil dari oleat, yaitu struktur hidrokarbonnya itu CH3, CH2, 7 CH rangkap 2 CH2 7 COOH. COOH itu merupakan COOH itu kalau CH3 COOH itu merupakan asam asetat. Kalau COOH itu kemungkinan itu rumus dari senyawa hidrokarbon mungkin. Terus sumber lemak hewani dan nabati, dikatakan sebagai sumber lemak hewani dan nabati. Hidrolemak. Sifat-sifat lemak. Jadi sifat-sifat lemak pada suhu kamar, lemak hewan pada umumnya berupa zat padat, sedangkan lemak dari tumbuhan berupa zat cair. Yang kedua, lemak yang mempunyai titik lebur tinggi mengandung asam lemak jenuh, sedangkan lemak yang mempunyai titik lebur rendah mengandung asam lemak tak jenuh. Yang ketiga, lemak yang mengandung asam lemak rantai pendek larut dalam air, sedangkan lemak yang mengandung asam lemak rantai panjang tidak larut dalam air. Yang keempat, semua lemak larut dalam kloroform dan benzena. Sifat kimia lemak. Reaksi penyabunan atau sponifikasi, yakni artinya itu sampo, adalah reaksi hidrolisis alkali menghasilkan gliserol dan sabun. Sabun mengandung logam Na disebut sabun keras, bereaksi dengan keras terhadap kulit dan sering disebut sabun. Ini sabun yang mengandung logam K disebut sabun lunak, sering disebut sebagai sabun mandi. Seperti yang kita ketahui senyawa hidrokarbon lemak dan gliserol. Kalau hidrokarbon lemak itu H2C O, CO, R1 sampai R3. Kalau gliserol itu H2C, OH, halogenasi dan hidrogenasi. C2BR2 I2 dapat diadisi oleh ikatan rangkap dan lemak tidak jenuh. Reaksi dengan H2 katalis N. Peran lemak
minyak sangat penting dalam sistem kehidupan antara lain. Sebagai sumber energi merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lemak memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Dan terakhir sebagai sumber vitamin, makanan, dan bisa juga sebagai pelindung. Metabolisme lemak. Metabolisme lemak itu suatu proses pengenceran, penyerapan, transportasi. Gitulah pokoknya pada makhluk hidup. Pencernaan lipid. Jadi sebagian besar itu pencernaan lipid itu atau trisilgliserol terjadi dalam usus halus. Lemak tidak dapat larut dalam air. Oleh karenanya lemak disimulasi oleh garam empedu dan disintesis oleh liver kemudian disimpan dalam empedu sehingga mudah dicerna dan mekanisme pencernaan lipid. Jadi mekanismenya itu terdiri dari mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Seperti halnya kita ketahui mulut itu dalam mulut lemak akan dihaluskan secara mekanis. Kalau lambung lemak bercampur dengan bahan lain digiling melalui gerak kontraksi lambung. Kalau usus halus mencerna lemak sebenarnya melalui proses emulsifikasi lemak. Kalau usus besar itu sisanya akan diekskresi oleh absorpsi atau penyerapan lipid. Jadi pertama monogliserida, yang kedua ada asam lemak rantai pendek, yang ketiga ada asam lemak rantai panjang. Proses metabolisme lemak. Proses metabolisme lemak itu seperti yang kita lihat pada gambar tersebut, lemak, karbohidrat, protein itu terdiri dari trigliserida, terus turun menjadi asam lemak. Proses